Bab 347. Sengaja dipermalukan. Waktu makan malam sebentar lagi akan tiba. Elton Su sudah memanggil Lanisia untuk beberapa saat, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Ketika Elton Su hendak mau mengetuk pintu, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Melihat sosok yang ada di hadapannya, Elton Su sampai melongo. Sekarang Lanisia mengganti pakaian laki-lakinya dengan pakaian wanita. Lanisia juga sudah berdandan. Seorang tuan muda tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Meskipun sering berinteraksi dengan Lanisia, Elton Su merasa penyamaran Lanisia sebagai laki-laki memang sudah terlihat sangat tampan. Andai saja Lanisia memakai baju perempuan, dia pasti akan sangat cantik. Namun, setelah melihatnya, Elton Su pun menghela napas. Kalau wanita ini tidak menyamar sebagai laki-laki, wanita yang lain pasti akan sangat cemburu dengan kecantikannya dan perjalanan mereka akan sangat repot. Kak Elton. Lanisia merasa senang dan malu ketika menyadari tatapan melongo Elton Su. Setelah menggelengkan kepalanya, Elton Su kemudian menghela nafas dan mengatakan, "Lanisia, kamu benar-benar cantik ketika memakai baju wanita." "Ya, kalau begitu aku akan lebih sering memakainya, bagaimana?" tanya Lanisia. Wajahnya kelihatan sangat senang ketika dia mengatakan kalimat tersebut. Meskipun Elton Su bisa merasakan perasaan Lanisia, sekarang dia tidak ingin terikat oleh yang namanya cinta. Dia pun mengatakan, "Pergi makan sana. Lauknya sudah hampir dingin." Lanisia merasa sedikit kecewa dan hanya bisa mengangguk. Dia mengikuti Elton Su di belakang dan tiba di ruang tamu. Ketika tiba di ruang tamu, ada seorang pembantu wanita yang berlari masuk dan mengatakan pada Lanisia, "Nona, karena Anda sudah mengikuti upacara pengenalan leluhur, kalau begitu mulai besok, Anda harus mengucapkan selamat pagi pada Nyonya Besar untuk setiap harinya. Aku datang ke tempat ini untuk mengingatkan Anda sebentar." Aku sudah tahu." Setelah mendengarnya, Lanisia menjawab dengan gugup. Setelah pembantu wanita itu meninggalkan tempat tersebut, Yoshi Liu tidak tahan dan mengatakan, "Nyonya Besar sepertinya sudah bersiap-siap untuk melakukan sesuatu." "Elton Su, bagaimana selanjutnya?" "Aku rasa, Nyonya Besar bermaksud untuk menyiksa Lanisia. Bagaimanapun baginya kita seperti domba yang masuk ke dalam kandang harimau. Jangan berpikir bisa kabur," jawab Elton Su dengan datar. Mendengar hal tersebut, Yoshi Liu kaget sekali dan mengatakan, "Nyonya Besar memiliki banyak cara untuk menyiksa orang. Bagaimana jika beliau benar-benar melakukannya?" "Tidak bisa, aku rasa lebih baik kita membawa kabur Lanisia selagi masih ada kesempatan. Kalau tidak, cepat atau lambat Lanisia tidak akan sanggup menerima siksaan tersebut. Kalaupun aku yang membawanya, aku tidak percaya aku bisa membawa kabur Lanisia dari tempat ini. Apa kalian sanggup melakukannya?" tanya Elton Su dengan penasaran. Dia sangat paham kalau Yoshi Liu sudah melihat Lanisia tumbuh dewasa. Dari dulu dia selalu menganggapnya seperti cucunya sendiri. Oleh karena itu, di situasi Lanisia yang sangat buruk, wajar jika Yoshi Liu menjadi sangat tidak tenang dan ini hal yang sangat lumrah. Hanya saja di situasi sekarang, sudah sampai tahap seperti ini, berpikir untuk kabur dari tempat ini sepertinya adalah hal yang sangat sulit. Setelah mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Elton Su, Yoshi Liu langsung terdiam. Benar yang dikatakan oleh Elton Su, sangat sulit bisa membawa Lanisia kabur dari tempat ini. Setelah menghela nafas, Yoshi Liu kemudian bertanya, "Kalau begitu sekarang harus bagaimana?" Tidak mungkin hanya diam dan tidak melakukan apapun melihat mereka menyiksa Lanisia. Sekarang sesepuh sudah tidak mendukung kita. Oleh karena itu Nyonya Besar bisa bersikap angkuh. Kalau kita bisa mendapatkan dukungan dari para sesepuh, bukankah situasinya akan berbeda?" ujar Elton Su. Hanya saja setelah mengatakannya, Elton Su merasa sangat tidak berdaya. Masalah Lanisia yang menyamar sebagai laki-laki rasanya seperti menamparkan wajah para sesepuh.
membuat mereka semua kehilangan muka. Mereka tidak membenci Lanisia saja sudah merupakan kabar yang sangat baik. Berpikir untuk mendapatkan dukungan dari para sesepuh adalah hal yang benar-benar sulit. Keesokan harinya, meskipun Lanisia merasa ketakutan, dia tetap pergi mengucapkan selamat pagi pada Nyonya Besar. Meskipun mereka sangat membenci Nyonya Besar, tetapi Nyonya Besar layak mendapatkan hormat dari Lanisia setiap harinya. Jika tidak ingin kelemahannya berhasil didapatkan oleh Nyonya Besar, meskipun Lanisia tidak rela, dia tetap harus melakukan hal tersebut. Ketika melihat Lanisia berpakaian wanita dan terpukau dengan kecantikannya, Nyonya Besar tidak tahan dan menjadi cemburu. Diam-diam dia memaki wanita ini sama seperti ibunya yang murahan. "Nyonya, silakan diminum tehnya." Lanisia kemudian mengambil teh dan memaksakan diri untuk tersenyum. Nyonya Besar menerima teh tersebut sambil tersenyum, wajahnya terlihat seperti tidak berbahaya. Setelah mengambil gelas teh tersebut, dia pun menyeruput teh itu. Setelah air teh masuk ke dalam mulutnya, dia langsung menyemburkan air tersebut di wajah Lanisia dan memarahinya mengatakan, "Apa kamu bermaksud membuat aku terluka?" Maaf. Aku tidak sengaja melakukannya," ucap Lanisia seraya meminta maaf. Lanisia tahu kalau Nyonya Besar sengaja mencari gara-gara, tetapi dia juga tidak bisa melakukan apapun. Nyonya Besar kemudian mendengus dan mengatakan, "Seduhkan teh yang baru untukku." Lanisia terpaksa melakukannya. Yang berkuasa di sini adalah Nyonya Besar. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti perintah beliau. Teh kemudian disuguhkan dan Nyonya Besar kembali menyeruput teh tersebut. Beliau lagi-lagi marah dan mengatakan, "Mengapa teh ini dingin sekali?" "Nyonya Besar, untuk apa Anda menyusahkan Lanisia? Dia masih kecil." Yoshi Liu akhirnya marah karena sudah tidak tahan. Nyonya Besar mendengus dingin dan mengatakan, "Sebagai seorang pembantu, kamu harus bersikap seperti seorang pembantu. Jika kamu berani bicara lagi, aku berhak mengusirmu dari kediaman Xia." Yoshi Liu langsung menutup mulutnya. Benar sekali yang dikatakan oleh Nyonya Besar. Ada banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk mengusirnya dari kediaman ini. Selain itu, Nyonya Besar bisa menggunakan tuduhan melawan atasan, lalu dia tidak akan bisa melepaskan diri dari tuduhan tersebut. Sekarang, dia tidak bisa meninggalkan Lanisia. Kalau dia sampai diusir dari tempat ini, dia tidak akan bisa melindungi Lanisia. Melihat Yoshi Liu tidak mengatakan apapun, ekspresi puas di wajah Nyonya Besar terlihat semakin jelas. Selanjutnya dia pun berpesan pada Lanisia, "Lihatlah, kamu sangat ceroboh, kamu bahkan tidak bisa menyeduh teh. Tidak perlu membuat teh lagi untuk hari ini, kemari dan bantu pijat punggungku. Seharusnya kamu bisa melakukannya, bukan?" "Tentu saja bisa," jawab Lanisia sambil memaksakan senyumannya. Setelah itu, dia bangkit dan mulai memijat Nyonya Besar. "Gunakan tenagamu. Bisa lebih kuat lagi. Apa kamu tidak makan?" Nyonya Besar terus mema Lanisia untuk mengerahkan kekuatannya. Lanisia pun terpaksa menambah kekuatannya. "Aduh, kamu kuat sekali. Apa kamu ingin menghabisiku?" Nyonya Besar langsung bangkit berdiri dan melancarkan tamparan ke wajah Lanisia. Lanisia hanya bengong melihat tamparan itu meluncur ke wajahnya. Dia seperti sangat tidak berdaya saat melihat tamparan tersebut. Saat tamparan itu hampir mengenai wajahnya, sebuah tangan yang sangat kuat tiba-tiba saja muncul di depan. Tangan tersebut juga sudah menahan tangan Nyonya Besar sampai tidak bisa bergerak. "Nyonya Besar, kalau ada masalah, lebih baik bicarakan baik-baik," ujar Elton Su dengan ekspresi datar. Nyonya Besar kelihatan sangat sinis saat menjawab, "Ini adalah urusan keluarga Xia, kamu orang luar lebih baik tidak ikut campur." "Aku memang hanyalah orang luar, tetapi sekarang aku sedang bertugas melindunginya, nyawanya adalah tanggung jawabku," ujar Elton Su dengan datar. Nyonya Besar langsung mendengus dan mengatakan,
apakah sebuah tamparan dariku bisa benar-benar membunuhnya? Lebih baik kamu menyingkir, jangan sampai batas kesabaranku habis. Saat itu aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan. Sekarang, Nyonya Besar berharap agar Elton Su melakukan sesuatu yang kasar padanya. Kalau sampai Elton Su melakukan hal tersebut, dia bisa memiliki banyak cara untuk menyiksa Elton Su. Selama ini Nyonya Besar selalu merasa kalau Elton Su adalah penghalang terbesarnya dalam menyiksa Lani Xia. Elton Su juga selalu merusak semua rencananya, dia benar-benar membenci Elton Su. Sekarang, meskipun dia tidak bisa menghabisi Elton Su, asalkan Elton Su bisa diusir keluar dari kediaman keluarga Xia, siapa lagi yang bisa melindungi Lani Xia? Di saat itu dia bisa menyiksa Lani Xia sepuasnya, dia bisa bebas melakukan apapun padanya. Meskipun Elton Su tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Nyonya Besar sekarang, jika dia sanggup mengurangi perdebatan yang ada di dalam internal keluarga ini, Elton Su akan melakukannya. Meskipun sudah ada perdebatan, Elton Su harus berusaha untuk menghindari perdebatan tersebut. Bagaimanapun dia hanyalah orang luar yang ingin melawan Nyonya Besar, lalu Nyonya Besar sendiri sedang terlibat dalam perdebatan internal keluarga. Hanya saja, jika harus bertempur dengan Elton Su, mungkin sebagian besar pendekar keluarga Xia akan memilih untuk memusuhinya dan berperang melawannya. Karena alasan inilah, meskipun Elton Su sangat ingin membereskan Nyonya Besar dan membantu Lani Xia melampiaskan rasa kesalnya, dia tetap berusaha menahan diri. Elton Su paham begitu dia bergerak melawan keluarga Xia, nyawanya akan berada dalam bahaya. Selain itu Elton Su juga paham jika dia melakukannya, Nyonya Besar pasti akan menggunakan alasan ini untuk melampiaskan kemarahannya pada Lani Xia. Dengan menahan kemarahannya, Elton Su kemudian melepaskan tangannya besar. Dia lantas menarik Lani Xia dan pergi di sana. Elton Su dengan datar mengatakan, majikanku bisa bahaya jika berada di samping Nyonya Besar, aku harus membawanya ke tempat yang aman. Elton Su ini harus dihabisi, dia selalu saja merusak rencanaku. Bentak Nyonya Besar sambil menggebrak meja. Nyonya Besar tidak menyangka kalau Elton Su bisa seberani itu. Masih ada banyak sekali siksaan yang belum dia lakukan pada Lani Xia. Nyonya Besar, untuk apa berkutat dengan mereka? Dengan status dan posisi Anda hanya perlu mengatakannya dan sudah akan ada orang yang bersedia membantu Anda, ujar Kris Wu sambil berusaha menjilat. Nyonya Besar lantas mengangguk dan dengan sinis mengatakan, benar sekali yang kamu katakan, hanya saja, Elton Su ini seperti memiliki ilmu hitam. Semua orang yang aku kirim untuk menghadapinya selalu kembali dengan gagal. Apa kamu memiliki cara lain untuk menghadapinya? Untuk masalah ini, sementara aku masih belum tidak ada. Selain bertempur melawannya secara terang-terangan, tidak ada lagi cara yang lain, ujar Kris Wu dengan perasaan was-was. Dan benar saja, setelah kata-kata itu meluncur keluar dari mulut Kris Wu, Nyonya Besar langsung memakinya, benar-benar tidak berguna. Semuanya makhluk tidak berguna. Apa kalian hanya bisa makan? Kalian tidak bisa membantuku sedikit pun di saat-saat genting. Nyonya Besar jangan marah, aku memang tidak memiliki cara untuk menghadapi Elton Su, tetapi aku memiliki cara untuk menghadapi Lani Xia, jawab Kris Wu dengan sedikit gugup. Untuk sementara kemarahan Nyonya Besar berhasil diatasi dan dia lantas bertanya, katakanlah, ada cara apa? Jangan buat aku kecewa. Nyonya Besar, Lani Xia sudah 19 tahun bukan? Sudah tiba waktunya untuk menikahkannya, jawab Kris Wu dengan penuh percaya diri. Bab 348 dipaksa menikah. Mendengar Kris Wu tiba-tiba saja mengatakan usia Lani Xia dan memang sudah tiba di saat menikah, Nyonya Besar langsung tertegun. Selanjutnya, biar langsung tersadar dan mengatakan format, ide yang bagus. Ide yang sangat bagus. Hanya memikirkan yang sekilas, Nyonya Besar langsung paham poin penting ini.
Begitu kabar Lanisia akan dinikahkan, disebarkan oleh Nyonya Besar, dari hubungan Lanisia dan Elton Su yang tidak jelas ini, mungkin saja keduanya tidak akan setuju. Jika seperti itu, selain melawan, keduanya tidak akan punya pilihan selain melawan dan kabur. Untuk urusan melawan, hampir semua orang-orang di kediaman keluarga Xia pasti akan setuju. Melawan hal tersebut tidak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa bertanding melawan Nyonya Besar adalah sesepuh. Dan mereka juga tidak mungkin ikut campur dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak peduli apapun hubungan mereka, jika Elton Su berani membawa Lanisia kabur, akan mudah bagi Nyonya Besar untuk menghukumnya. Terlebih lagi, di saat itu dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat Lanisia merasa sangat menderita. Mengapa mereka tidak melakukannya? Memikirkannya, Nyonya Besar tiba-tiba saja tertawa puas. Dia seperti sudah melihat kekecewaan di wajah Elton Su dan Lanisia. Setelah Elton Su menarik bisa keluar dari tempat tinggal Nyonya Besar, hati Lanisia terasa sangat senang. Yang dilakukan oleh Elton Su membuat Lanisia semakin menyukainya. Elton Su dengan lembut bertanya, "Tanda berhenti tadi yang dilakukan Nyonya padamu, apa kamu baik-baik saja?" "Baik-baik saja, aku masih sanggup menghadapi hal ini." "Jadi Kak Elton tidak perlu khawatir," jawab Lanisia menenangkannya. Setelah mengangguk, Elton Su kemudian meminta Lanisia untuk beristirahat. Yoshi Liu sangat tidak sabar dan mengatakan, "Tidak mungkin terus seperti ini. Masuk akal jika Lanisia menolak menyapa Nyonya Besar untuk 1-2 hari. Namun jika diteruskan, dia bisa saja terus menggunakan alasan ini untuk menyiksa Lanisia. Aku rasa lebih baik kita segera kabur." "Tidak bisa. Sekarang Nyonya Besar pasti sangat mengharapkan kita melakukan hal tersebut. Mungkin saja dia sudah menyuruh orang-orang untuk mengukur tempat ini. Jika kita melakukannya, kita mungkin benar-benar masuk dalam siasat yang dibuat oleh Nyonya Besar," tolak Elton Su setelah mendengar perkataan Yoshi Liu. Yoshi Liu benar-benar tidak senang dan mengatakan sama, tetapi meskipun demikian, masalah terus saja bermunculan. "Kalau situasinya sudah seperti ini, cuma lebih baik kita menyerang, setelah berhasil keluar kita bahas kembali." Elton Su langsung tersenyum pahit, mana ada hal semudah ini. Pendekar di keluarga Xia sangat banyak. Untuk pendekar yang berada di alam inti bumi saja jumlahnya mencapai 10-an orang, lalu masih ada beberapa pendekar yang sedang bertugas dan belum sempat kembali. Jika mereka benar-benar membawa Lanisia kabur dari tempat ini, demi martabat keluarga mereka, mereka pasti akan melawan Elton Su. Dalam hal ini Yoshi Liu memang terlalu emosional. Tetapi katakan juga sangat masuk akal, jika terus seperti ini, cuma masalahnya memang sangat besar. Sekarang mereka tidak bisa mengandalkan kelompok sesepuh. Nyonya Besar terus mencari masalah, situasi ini sangat berbahaya. Elton Su merasa lebih baik dia beraksi dan melakukan sesuatu. Meskipun akan membawa dampak yang buruk, hanya saja dalam situasi buruk tidak mungkin tidak melakukannya. Keesokan harinya, ada pendekar yang datang dan memberi kabar agar bersiap-siap untuk menikah. Mendengar kabar tersebut, bisa langsung tertegun. Dia sama sekali tidak mendengar aturan-aturan pernikahan yang kemudian dijabarkan oleh pendekar tersebut. Setelah mendengar berita ini, Elton Su juga benar-benar terkejut dibuat oleh kebusukan hatinya besar. Saat ini Nyonya Besar terus saja mendesak mereka. Mereka didesak untuk membuat keputusan, kalau Lanisia menurut, yang akan menderita pasti adalah Lanisia. Kalau Lanisia memberontak, yang rugi juga Lanisia. Bagaimanapun di kediaman itu yang berkuasa adalah Nyonya Besar. "Kak Elton, aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah dengan orang lain," ujar Lanisia sambil terisak. Sekarang hati Jessica hanya menerima Elton Su. Dia merasa Elton Su adalah takdirnya. Mendengar pemberitahuan ini, bisa dibayangkan betapa sedihnya dia. Elton Su berusaha menghibur Lanisia.
Di saat yang sama dia tahu kalau sekarang adalah saat-saat yang paling menentukan. Jika dia masih tidak membuat keputusan, posisi mereka akan semakin rugi. Karena sudah seperti ini, hanya bisa melawan, ujar Elton Su di dalam hatinya. Di situasi ini, Elton Su sangat sadar karena dia berada di kapal yang sama dengan Lanisia, sudah dalam posisi berbahaya. Hanya saja menyerah karena takut pada badai yang akan datang, bukankah gaya Elton Su? Kalau tidak, Elton Su sangat percaya jika dia menawarkan diri untuk menjadi bawahan Nyonya Besar juga tidak akan menolaknya. Elton Su memikirkan rencananya dan mengatakan pada Lanisia, "Ayo jalan, sekarang aku akan membawa kamu keluar dari tempat ini. Kita kabur sejauhnya dari tempat ini." "Baik," jawab Lanisia tanpa berpikir panjang. Yoshi Liu tidak tahan dan mengatakan, "Sekarang masih pagi, kabur sekarang bukan kakak kan langsung ketahuan." "Memangnya kenapa kalau ketahuan? Apa kamu bisa menjamin di malam hari tidak akan ketahuan?" "Di malam hari cahayanya memang lebih sedikit, tetapi untuk pengamanannya malah lebih ketat." "Itu justru akan lebih sulit," ujar Elton Su setelah mendengar perkataan Yoshi Liu. Setelah mendengarnya, Yoshi Liu merasa yang Elton Su sangat masuk akal. Malam hari justru akan ada banyak sekali penjaga. Pagi atau malam tidak banyak beda. Mereka bertiga langsung berjalan keluar dan menuju ke arah keluar dari kediaman tersebut. Hanya saja baru saja melangkah keluar, mereka langsung dihadang. "Nona, Anda mau kemana?" tanya seseorang pengawal yang menghadang Lanisia. Dilihat dari tingkat kultivasinya, dia sepertinya sudah berada di akhir tingkat Yin Yang. Lanisia merasa tidak tenang, tetapi dia berusaha bersikap tidak ada masalah dan menjawab, "Aku sudah lama tiba di kota Pinus, tetapi aku tidak pernah berjalan-jalan melihat pemandangan di tempat ini. Aku ingin berkeliling." "Nona, Nyonya sudah berpesan kalau sekarang Nona berada dalam masa persiapan pernikahan, Nona tidak boleh pergi kemanapun. Kebutuhan apapun yang Nona ingin beli, akan kuperintahkan orang untuk membelinya," jawab pengawal tersebut dengan datar. Mendengarnya, Elton Su sadar kalau wanita itu bermaksud untuk mendesak mereka melawan. Langsung saja sama Elton Su maju dan dengan sinis mengatakan, "Nona mau keluar, berani sekali kamu seorang bawahan ikut campur." Setelah mengatakannya, Elton Su langsung menyerang dan membuat pengawal tersebut terbang jauh dan terluka parah. Serangan tiba-tiba dari Elton Su membuat pengawal tersebut kebingungan, sebab dari perintah yang di atas, dia seharusnya berusaha memprovokasi mereka bertiga. Jika ada di antara mereka yang berhasil terprovokasi dan menyerang, mereka boleh menghabisi mereka secara diam-diam. Setelah sadar dari lamunannya, pengawal tersebut melihat mobil kita dan yang lainnya, setelah itu berteriak keras membuat kegaduhan. "Semuanya tangkap penjahat ini, dia berani menghajarku." Tanpa arahan dari pengawal tersebut, orang-orang itu sudah segera maju dan mengepung ketiga orang tersebut. Chris Wu, pengurus kediaman keluarga Xia, tiba-tiba saja muncul di saat itu. Oma wajahnya tersenyum dingin dan berkata pada mereka, "Sekarang kami hanya memberi peringatan, masih sempat kalau mundur sekarang. Kalau sudah terlambat jangan salahkan aku, salahkan saja dirimu sendiri." Mendengar hal tersebut Elton Su langsung siaga. Chris Wu yang ada di hadapannya ini sudah berada di alam inti bumi tingkat akhir. Jika dia bertempur melawannya, nyawanya yang menjadi taruhannya. Apalagi, masih ada banyak sekali pendekar-pendekar yang hebat. Pendekar-pendekar itu juga sangat berbahaya untuknya. Sepertinya sebuah pertempuran besar tidak terelakkan lagi. Jika seperti itu, kalau begitu, buat pertarungan ini menjadi lebih dahsyat, gumam Elton Su. Dia lalu menarik pedang kaisarnya. Di saat yang sama, Elton Su juga memasukkan kesadaran ilahi ke dalam segel kekuatan magis dan bersiap-siap melancarkan kekuatan ilahi. Hanya saja kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dulu karena kemampuan lawannya tidak berbeda jauh darinya, meskipun tidak bisa menang, Elton Su bisa kabur dengan mudah.
Sekarang menghadapi pendekar yang berada di alam inti bumi akhir, sadar segel kekuatan magisnya tidak akan cukup. Karena itu, Elton Su kemudian memasukkan energi kekuatan ilahi tingkat 7 ke dalam segel kekuatan magisnya. Dan langsung terjun masuk ke dalam kekuatan segel kekuatan magis tingkat 7. Ini adalah batas kemampuan tertingginya. Ini akan membuatnya terbawa ke dalam tidur lelap tetapi tidak akan membawanya ke kematian. Dibandingkan dengan sebelumnya, segel kekuatan magis kali ini mengeluarkan cahaya keemasan, dan berbeda sekali dengan kekuatan level 5. Hanya ada sedikit cahaya buram. Sekarang, Elton Su memiliki kekuatan ilahi penghancur level 7. Kepercayaan dirinya meningkat drastis. Sekarang dia merasa tanpa menggunakan senjata sebagai medium dia tetap bisa melancarkan kekuatan yang besar. Hanya saja tanpa menggunakan pedang sebagai medium, kekuatan ilahi yang keluar akan menjadi sedikit lemah. Chris Wu merasakan perubahan drastis dari aura Elton Su. Hatinya juga jadi kaget. Sebelumnya, dia selalu merasa kalau Elton Su tidak ada bedanya dengan sosok manusia biasa. Namun sekarang, Elton Su seperti bubuk mesiu yang bisa meledak setiap saat. Ada kekuatan yang sangat besar di dalam tubuhnya dan bisa meledak setiap saat. Aura yang sangat kuat ini membuat Chris Wu merasa terancam. Dia bahkan merasa sedikit ketakutan. Benar-benar sulit sekali membayangkan kalau ketakutan ini bisa muncul saat menghadapi sosok bocah yang baru berada di tingkat akhir Yin Yang. Chris Wu tidak lagi meremehkannya, dia langsung menganggap Elton Su sebagai lawannya. Chris Wu tidak bergerak, Elton Su tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Bagaimanapun menggunakan kekuatan itu ada batasannya. Dan dia juga sekaligus menggunakan level 7 dari kekuatannya, otak Elton Su rasanya sangat capek. Jika dia tidak cepat menyelesaikan pertempuran ini, Elton Su khawatir sebelum sempat menghabiskan kekuatan ilahinya, dia malah sudah kelelahan dan tertidur. Jika seperti itu, bukankah dia akan dibacok orang dan tidak bisa melakukan apapun? Memikirkannya, Elton Su langsung menyerang dan mencabut pedangnya. Cahaya pedang yang sangat besar segera menutupi langit. Semua orang bisa melihat langit yang seperti terbelah di saat tersebut. Melihat serangan Elton Su, Chris Wu semakin terkejut. Meskipun dia sudah menduganya, tetapi serangan dari Elton Su benar-benar sangat mengancam nyawanya. Dia bisa merasakan bahaya dari serangan tersebut. Chris Wu tidak bisa langsung menahan serangan itu. Oleh karena itu, dia segera menghindar dari serangan Elton Su. Sayang sekali, meskipun Chris Wu cukup beruntung bisa menghindar dari serangan tersebut, bangunan-bangunan yang berada di belakangnya tidak semujur itu. Satu baris bangunan itu langsung roboh. Situasi tersebut benar-benar sangat mengerikan. Bersambung. Bab 348 dipaksa menikah. Mendengar Chris Wu tiba-tiba saja mengatakan usia lanisia dan memang sudah tiba di usia menikah, nyonya besar langsung tertegun. Selanjutnya, dia langsung tersadar dan mengatakan, ide yang bagus. Ide yang sangat bagus. Hanya sekilas memikirkannya, nyonya besar langsung paham pada poin penting di sini. Begitu kabar Lanisia akan dinikahkan, disebarkan oleh nyonya besar, dari hubungan Lanisia dan Elton Su yang tidak jelas ini, mungkin saja keduanya tidak akan setuju. Jika seperti itu, selain menolak, keduanya tidak akan punya pilihan selain melawan dan kabur. Kalau Lanisia menolak, hampir semua orang-orang di kediaman keluarga Xia pasti akan setuju jika Lanisia dinikahkan. Melawan juga tidak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa bertanding melawan nyonya besar adalah sesepuh. Dan mereka juga tidak mungkin ikut campur dalam hal ini. Oleh karena itu, tidak peduli apapun hubungan mereka, jika Elton Su berani membawa Lanisia kabur, akan mudah bagi nyonya besar untuk menghukumnya. Terlebih lagi, di saat itu dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat Lanisia merasa sangat menderita. Mengapa mereka tidak melakukannya? Memikirkannya, nyonya besar tiba-tiba saja tertawa puas.
Dia seperti sudah melihat kekecewaan di wajah Elton Su dan Lanisia. Setelah Elton Su menarik Lanisia keluar dari tempat tinggal Nyonya Besar, hati Lanisia terasa sangat senang. Yang dilakukan oleh Elton Su membuat Lanisia semakin menyukainya. Elton Su dengan lembut bertanya, "Tadi yang dilakukan Nyonya padamu, apa kamu baik-baik saja?" "Baik-baik saja, aku masih sanggup menghadapi hal ini. Jadi Kak Elton tidak perlu khawatir," jawab Lanisia menenangkannya. Setelah mengangguk, Elton Su kemudian meminta Lanisia untuk beristirahat. Yoshi Liu sangat tidak sabar dan mengatakan, "Tidak mungkin terus seperti ini, masuk akal jika Lanisia menolak menyapa Nyonya Besar untuk 1 sampai 2 hari. Namun jika diteruskan, dia bisa saja terus menggunakan alasan ini untuk menyiksa Lanisia. Aku rasa lebih baik kita segera kabur." "Tidak bisa. Sekarang Nyonya Besar pasti sangat mengharapkan kita melakukan hal tersebut. Mungkin saja dia sudah menyuruh orang-orang untuk mengepung tempat ini. Jika kita melakukannya, kita mungkin benar-benar masuk dalam siasat yang dibuat oleh Nyonya Besar," tolak Elton Su setelah mendengar perkataan Yoshi Liu. Yoshi Liu benar-benar tidak senang dan mengatakan, "Tetapi meskipun demikian, masalah terus saja bermunculan. Kalau situasinya sudah seperti ini, lebih baik kita menyerang. Setelah berhasil keluar kita bahas kembali." Elton Su langsung tersenyum pahit, mana ada hal semudah ini. Pendekar di keluarga Xia sangat banyak. Untuk pendekar yang berada di alam inti bumi saja jumlahnya mencapai puluhan orang, lalu masih ada beberapa pendekar yang sedang bertugas dan belum sempat kembali. Jika mereka benar-benar membawa Lanisia kabur dari tempat ini, demi martabat keluarga mereka, pendekar keluarga Xia pasti akan melawan Elton Su. Dalam hal ini Yoshi Liu memang terlalu emosional. Tetapi perkataannya juga sangat masuk akal, jika terus seperti ini, masalahnya malah jadi besar. Sekarang mereka tidak bisa mengandalkan kelompok sesepuh. Nyonya Besar terus mencari masalah, situasi ini sangat berbahaya. Elton Su merasa lebih baik dia beraksi dan melakukan sesuatu. Meskipun akan membawa dampak yang buruk, hanya saja dalam situasi seburuk ini, dia juga tidak mungkin hanya diam saja. Keesokan harinya, ada pendekar yang datang dan memberi kabar agar Lanisia bersiap-siap untuk menikah. Mendengar kabar tersebut, Lanisia langsung tertegun. Dia sama sekali tidak mendengar aturan-aturan pernikahan yang kemudian dijabarkan oleh pendekar tersebut. Setelah mendengar berita ini, Elton Su juga benar-benar terkejut pada kebusukan hati Nyonya Besar. Saat ini Nyonya Besar terus saja mendesak mereka. Mereka didesak untuk membuat keputusan, kalau Lanisia menurut, yang akan menderita pasti adalah Lanisia. Kalau Lanisia memberontak, yang rugi juga Lanisia. Bagaimanapun di kediaman itu yang berkuasa adalah Nyonya Besar. "Kak Elton, aku tidak mau menikah. Aku tidak mau menikah dengan orang lain," ujar Lanisia sambil terisak. Sekarang hati Lanisia hanya menerima Elton Su. Dia merasa Elton Su adalah takdirnya. Mendengar pemberitahuan ini, bisa dibayangkan betapa sedihnya dia. Elton Su berusaha menghibur Lanisia. Di saat yang sama, dia tahu kalau sekarang adalah saat-saat yang paling menentukan. Jika dia masih tidak membuat keputusan, posisi mereka akan semakin rugi. Karena sudah seperti ini, tidak ada pilihan selain melawan, ujar Elton Su di dalam hatinya. Di situasi ini, Elton Su sangat sadar karena dia berada di kapal yang sama dengan Lanisia, dia juga sudah dalam posisi berbahaya. Hanya saja menyerah karena takut pada badai yang akan datang, bukankah gaya Elton Su? Kalau tidak, Elton Su sangat percaya jika dia menawarkan diri untuk menjadi bawahan Nyonya Besar juga tidak akan menolaknya. Elton Su memikirkan rencananya dan mengatakan pada Lanisia, "Ayo jalan, sekarang aku akan membawa kamu keluar dari tempat ini. Kita kabur sejauhnya dari tempat ini." "Baik," jawab Lanisia tanpa berpikir panjang.
Yoshi Liu tidak tahan dan mengatakan, sekarang masih pagi, kabur sekarang bukankah akan langsung ketahuan? Memangnya kenapa kalau ketahuan? Apa kamu bisa menjamin di malam hari tidak akan ketahuan? Di malam hari cahayanya memang lebih sedikit, tetapi untuk pengamanannya malah lebih ketat. Itu justru akan lebih sulit, ujar Elton Su setelah mendengar perkataan Yoshi Liu. Setelah mendengarnya, Yoshi Liu merasa yang dikatakan Elton Su sangat masuk akal. Malam hari justru akan ada banyak sekali penjaga. Pagi atau malam tidak banyak beda. Mereka bertiga langsung berjalan keluar dan menuju ke arah luar dari kediaman tersebut. Hanya saja baru saja melangkah keluar, mereka langsung dihadang. "Nona, Anda mau kemana?" tanya seseorang pengawal yang menghadang Lanisia. Dilihat dari tingkat kultivasinya, dia sepertinya sudah berada di akhir tingkat Yin Yang. Lanisia merasa tidak tenang, tetapi dia berusaha bersikap seperti tidak ada masalah dan menjawab, "Aku sudah lama tiba di kota ini, tapi aku tidak pernah berjalan-jalan melihat pemandangan di tempat ini. Aku ingin berkeliling." "Nona, Nyonya sudah berpesan kalau sekarang Nona sedang berada dalam masa persiapan pernikahan. Nona tidak boleh pergi kemanapun. Kebutuhan apapun yang Nona ingin beli, akan kuperintahkan orang untuk membelinya," jawab pengawal tersebut dengan datar. Mendengarnya, Elton Su sadar kalau wanita itu bermaksud untuk mendesak mereka melawan. Langsung saja, Elton Su maju dan dengan sinis mengatakan, "Nona mau keluar berani sekali kamu seorang bawahan menghalanginya." Setelah mengatakannya, Elton Su langsung menyerang dan membuat pengawal tersebut terbang jauh dan terluka parah. Serangan tiba-tiba dari Elton Su membuat pengawal tersebut kebingungan, sebab dari perintah yang di atas, dia seharusnya berusaha memprovokasi mereka bertiga. Jika ada di antara mereka yang berhasil terprovokasi dan menyerang, mereka boleh menghabisi mereka secara diam-diam. Setelah sadar dari lamunannya, pengawal tersebut melihat ke arah Elton Su dan yang lainnya. Setelah itu berteriak keras membuat kegaduhan, "Semuanya tangkap penjahat ini, dia berani menghajarku." Tanpa arahan dari pengawal tersebut, orang-orang itu sudah maju dan mengepung ketiga orang tersebut. Chris Wu, pengurus kediaman keluarga Xia, tiba-tiba saja muncul di saat itu. Wajahnya tersenyum dingin dan berkata pada mereka, "Sekarang kami hanya memberi peringatan, masih sempat kalau mundur sekarang. Kalau sudah terlambat jangan salahkan aku, tapi salahkan saja dirimu sendiri." Mendengar hal tersebut Elton Su langsung siaga. Chris Wu yang ada di hadapannya ini sudah berada di alam inti bumi tingkat akhir. Jika dia bertempur melawannya, nyawanya yang menjadi taruhannya. Apalagi, masih ada banyak sekali pendekar-pendekar yang hebat. Pendekar-pendekar itu juga sangat berbahaya untuknya. Sepertinya sebuah pertempuran besar tidak terelakkan lagi. Jika seperti itu, aku akan membuat pertarungan ini menjadi lebih dahsyat, gumam Elton Su. Dia lalu menarik pedangnya. Di saat yang sama, Elton Su juga memasukkan kesadaran ilahi ke dalam segel kekuatan magis dan bersiap-siap melancarkan kekuatan ilahi. Hanya saja kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Dulu karena kemampuan lawannya tidak berbeda jauh darinya, meskipun tidak bisa menang, Elton Su bisa kabur dengan mudah. Sekarang menghadapi pendekar yang berada di alam inti bumi akhir, Elton Su sadar segel kekuatan magisnya tidak akan cukup. Karena itu, Elton Su kemudian memasukkan energi kekuatan ilahi tingkat 7 ke dalam segel kekuatan magisnya. Dan langsung terjun masuk ke dalam kekuatan segel kekuatan magis tingkat 7. Ini adalah batas kemampuan tertingginya. Setelah ini dia akan tertidur lelap tetapi tidak akan membawanya ke kematian. Dibandingkan dengan sebelumnya, segel kekuatan magis kali ini mengeluarkan cahaya keemasan, dan berbeda sekali dengan kekuatan level 5. Hanya ada sedikit cahaya buram. Sekarang, Elton Su memiliki kekuatan ilahi penghancur level 7. Kepercayaan dirinya meningkat drastis. Sekarang dia merasa tanpa menggunakan senjata sebagai medium,
dia tetap bisa melancarkan kekuatan yang besar. Hanya saja tanpa menggunakan pedang sebagai medium, kekuatan ilahi yang keluar akan menjadi sedikit lemah. Chris Wu merasakan perubahan drastis dari aura Elton Su. Hatinya juga jadi kaget. Sebelumnya, dia selalu merasa kalau Elton Su tidak ada bedanya dengan sosok manusia biasa. Namun sekarang, Elton Su seperti bubuk mesiu yang bisa meledak setiap saat. Ada kekuatan yang sangat besar di dalam tubuhnya dan bisa meledak setiap saat. Aura yang sangat kuat ini membuat Chris Wu merasa terancam. Dia bahkan merasa sedikit ketakutan. Benar-benar sulit sekali membayangkan kalau ketakutan ini bisa muncul saat menghadapi sosok bocah yang baru berada di tingkat akhir Yin Yang. Chris Wu tidak lagi meremehkannya, dia langsung menganggap Elton Su sebagai lawannya. Chris Wu tidak bergerak, Elton Su tentu tidak akan tinggal diam begitu saja. Bagaimanapun penggunaan kekuatan ini ada batasannya. Elton Su juga langsung menggunakan level 7 dari kekuatannya, otak Elton Su rasanya sangat capek. Jika dia tidak cepat menyelesaikan pertempuran ini, Elton Su khawatir sebelum sempat menghabiskan kekuatan ilahinya, dia malah sudah kelelahan dan tertidur. Jika seperti itu, bukankah dia akan dibacok orang dan tidak bisa melakukan apapun? Memikirkannya, Elton Su langsung menyerang dan mencabut pedangnya. Cahaya pedang yang sangat besar segera menutupi langit. Semua orang bisa melihat langit yang seperti terbelah di saat tersebut. Melihat serangan Elton Su, Chris Wu semakin terkejut. Meskipun dia sudah menduganya, serangan dari Elton Su benar-benar sangat mengancam nyawanya. Dia bisa merasakan bahaya dari serangan tersebut. Chris Wu tidak bisa langsung menahan serangan itu. Oleh karena itu, dia segera menghindar dari serangan Elton Su. Sayang sekali, meskipun Chris Wu cukup beruntung bisa menghindar dari serangan tersebut, bangunan-bangunan yang berada di belakangnya tidak semujur itu. Satu baris bangunan itu langsung roboh. Situasi tersebut benar-benar sangat mengerikan. Bersambung.